Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 3 bagian 1. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung masuk saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu analisis sistem informasi. Seperti yang sudah dibahas pada video pertemuan 2, bahwa analisis merupakan langkah pertama dari proses pengembangan sistem, di mana pada tahap ini akan dipelajari dan dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, sehingga terkumpullah fakta-fakta yang menjadi sumber suatu permasalahan. Dan permasalahan inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dan dikembangkannya sistem informasi yang diharapkan dapat memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena analisis ini merupakan tahap awal pada pengembangan sistem, maka dari itu tahap analisis ini merupakan tahap yang paling penting, yaitu tahap yang paling fundamental. Dan tahap inilah yang akan menentukan kualitas dari sistem informasi yang akan dihasilkan nantinya. Karena itu, pastikan sobat melakukan analisis dengan benar agar fakta-fakta yang dikumpulkan mengandung kebenaran dan berdasarkan realita yang ada. Sehingga sistem yang dikembangkan untuk menjadi solusi dari permasalahan ini dapat benar-benar memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak melenceng dari pokok permasalahan yang ada, agar bernilai manfaat nantinya ya. Ya kalau sistem yang dibangun tidak menyelesaikan permasalahan, ya tidak bermanfaat kan nantinya. Adapun tujuan dilakukannya analisis pada sistem informasi ini adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem yang lama. Berdasarkan kelemahan-kelemahan ini, maka nanti akan diketahui apa saja kebutuhan-kebutuhan pada sistem yang baru. Ya, berdasarkan kelemahan tadi ya. Kemudian setelah diketahui kebutuhan-kebutuhan sistem yang baru ini, maka nanti akan ditentukan kelayakan dari kebutuhan-kebutuhan sistem tersebut, sehingga dapat diputuskan yang manakah prosedur-prosedur atau proses-proses yang akan diterapkan pada sistem yang baru dan mana yang tidak perlu diterapkan pada sistem yang baru nantinya. Subscribe ya. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu analisis model driven. Model driven adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang menekankan pada pembuatan gambar-gambar model dari suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan dan memvalidasi sistem-sistem yang ada atau sistem-sistem yang diusulkan. Gambar ini tentu saja berupa diagram-diagram yang menunjukkan aliran-aliran data pada sistem yang ada atau sistem yang akan dirancang dan dibangun nantinya. Terdapat 3 pendekatan analisis model driven. Yang pertama adalah analisis terstruktur, yang kedua adalah rekayasa informasi, dan yang ketiga adalah analisis berorientasi objek. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari analisis terstruktur. Analisis terstruktur adalah sebuah teknik model driven yang fokus pada aliran data dari proses bisnis yang terdapat pada suatu sistem, atau yang lebih dikenal dengan istilah proses oriented. Analisis terstruktur dilakukan pada sistem yang ada agar nantinya dapat didefinisikan persyaratan-persyaratan bisnis untuk sistem yang baru. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram alir data atau data flow diagram, dan dapat juga dilakukan menggunakan activity diagram dari UML, tergantung skala dan karakteristik dari sistem yang akan dikembangkan nantinya. Jadi silahkan disesuaikan saja apakah sobat akan menggunakan data flow diagram atau menggunakan activity diagram dari UML.
Baik, kita lanjut ke model driven yang berikutnya, yaitu rekayasa informasi. Pendekatan rekayasa informasi ini adalah teknik model driven yang berfokus pada data atau yang kita kenal dengan istilah data center. Teknik ini digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan mendesain sistem, khususnya pada bagian model datanya. Model-model data inilah yang nantinya akan mengilustrasikan dan mensinkronisasi data-data dan proses-proses yang terdapat pada sistem. Karena pendekatan ini berfokus pada data, maka dalam pelaksanaannya dapat digunakan diagram-diagram yang mengilustrasikan model-model data. Di antaranya yang bisa kita gunakan nanti adalah diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram yang kita singkat dengan ERD. Dan tentu saja ERD ini nantinya akan kita transformasi ke bentuk yang berikutnya, yaitu LRS atau Logical Record Structure, agar model data yang dirancang sudah memiliki karakteristik dan kriteria yang dibutuhkan oleh DBMS, sehingga dapat langsung diterapkan pada sistem informasi yang sedang dirancang dan dibangun. Dan model driven yang berikutnya adalah pendekatan yang berorientasi objek. Model driven berorientasi objek ini adalah teknik model driven yang mengintegrasikan data dan proses-proses dalam suatu konstruksi yang disebut dengan objek. Makanya disebut dengan analisis berorientasi objek. Pada pendekatan analisis berorientasi objek ini, gambar-gambar atau model-model yang ada nantinya akan mengilustrasikan objek-objek yang terdapat pada sistem dari berbagai macam perspektif, mulai dari strukturnya, perilakunya, bahkan interaksi antar objek maupun interaksi antar objek dengan sistem. Karena pendekatan ini juga menggunakan gambar-gambar atau diagram-diagram, maka kita dapat menerapkan pendekatan ini dengan menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. Subscribe ya. Nah, itu dia pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sistem informasi yang ada. Lalu sebenarnya, mengapa harus dilakukan analisis pada sistem ini? Analisis kebutuhan sistem dilakukan agar dapat diketahui kelemahan-kelemahan pada sistem yang ada. Nah, fakta-fakta dan informasi-informasi mengenai kelemahan-kelemahan pada sistem ini nantinya akan digunakan untuk merekomendasikan kebutuhan-kebutuhan dan fungsi-fungsi pada sistem yang baru yang akan dirancang, sehingga sistem yang baru nanti dapat memenuhi segala kebutuhan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang lama. Hal ini dilakukan agar kita dapat benar-benar memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem yang baru nantinya. Misalnya, fungsi-fungsi apa saja yang harus ada pada sistem yang baru, dan karakteristik yang bagaimana yang harus dimiliki oleh sistem yang baru ini nantinya, agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami yang merupakan kelemahan dari sistem yang lama atau sistem yang sudah ada saat ini. Karena sekali lagi, tujuan kita melakukan penelitian, merancang serta membangun sistem yang baru adalah agar dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami pada saat sistem yang lama digunakan. Terdapat beberapa tipe analisis kebutuhan sistem. Di antaranya yang pertama adalah analisis kebutuhan operasional sistem, di mana pada tipe kebutuhan ini sobat harus dapat menjelaskan secara teknis bagaimana sistem yang baru akan beroperasi. Hal ini bisa saja terkait dengan jenis aplikasi atau sistem yang sobat rancang dan kembangkan. Misalnya sistem informasi berbasis desktop, atau berbasis website, atau berbasis mobile. Nah, pada analisis kebutuhan operasional sistem ini dijelaskan secara teknis bagaimana sistem informasi yang dirancang dan dibangun nanti diterapkan. Jadi disesuaikan saja dengan jenis aplikasi yang dirancang. Tipe yang kedua adalah analisis kebutuhan kinerja sistem. Pada analisis kebutuhan sistem ini dijelaskan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya seberapa bagus kinerja sistem atau aplikasi yang sedang dikembangkan saat ini dalam mengolah data, menampilkan informasi, dan secara keseluruhannya menyelesaikan proses bisnis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Biasanya hal ini dipengaruhi oleh spesifikasi komputer yang digunakan, spesifikasi aplikasi yang dirancang, dan sebagainya secara teknis. Karena itu, dijelaskan pula spesifikasi minimal yang dibutuhkan oleh sistem secara keseluruhan, baik itu spesifikasi software maupun hardware yang akan digunakan. Kemudian tipe analisis kebutuhan yang ketiga adalah analisis kebutuhan keamanan sistem, di mana pada analisis kebutuhan ini dijelaskan mekanisme pengamanan pada sistem, baik itu pengamanan aplikasinya, pengamanan data, maupun transaksi-transaksi serta implementasi proses-proses yang ada pada sistem yang dirancang dan dibangun. Misalnya pada saat ingin mengakses data atau informasi, user harus menginputkan username dan password. Atau misalnya pada saat melakukan transaksi, user harus menginputkan token atau PIN atau yang lain dan sebagainya. Nah, seperti apa mekanisme pengamanan pada sistem yang dirancang dan dibangun dijelaskan di sini. Subscribe ya. Dan tipe analisis kebutuhan sistem yang terakhir adalah analisis kebutuhan politik dan budaya pada sistem. Pada tipe analisis kebutuhan sistem ini dijelaskan isu-isu politik dan isu-isu budaya yang terkait dengan penerapan sistem, tentunya tanpa menimbulkan persepsi negatif. Misalnya, sistem yang digunakan sebelumnya menggunakan sistem pencatatan manual, jadi budayanya masih budaya manual. Sedangkan sistem baru yang dirancang dan dibangun merupakan sistem yang terkomputerisasi. Nah, bagaimana caranya supaya sobat dapat menyampaikan bahwa penerapan sistem yang baru yang terkomputerisasi ini tidak menimbulkan persepsi negatif, terutama terhadap sistem yang lama yang digunakan sebelumnya, yaitu sistem dengan pencatatan manual. Karena tidak semua sistem yang menggunakan pencatatan manual itu tidak bagus. Tidak semua sistem yang menggunakan pencatatan manual itu tidak baik. Masih banyak terdapat organisasi, instansi, ataupun perusahaan yang masih menerapkan sistem informasi dengan pencatatan manual, namun masih bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, itu berarti sebenarnya dengan sistem informasi pencatatan manual, mereka tidak mengalami masalah atau tidak mengalami kendala yang signifikan, dan mungkin saja tidak membutuhkan sistem informasi yang terkomputerisasi. Namun, dengan sistem yang terkomputerisasi, tentu saja kita dapat menawarkan fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem informasi berbasis pencatatan manual. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya sobat menyampaikan kepada para pembaca dalam laporan hasil penelitiannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif bagi para pembaca. Oke, itu dia pembahasan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 3 bagian 1. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut terkait materi yang kita bahas pada video kali ini. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial sobat agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Video ini akan berlanjut ke bagian 2. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.